Pasca debat Pilpres kemarin yang menghadirkan 3 kandidat calon presiden kita, Anies, Prabowo, dan Ganjar. Ada yang lucu dari para pendukung Capres 02, pendukung Pak Prabowo. Saya tidak tahu apakah ini settingan ataukah rekayasa ataukah memang ini murni dari situasi yang dialami oleh anak-anak muda ini. Saya melihat banyak sekali beredar video-video di media sosial, video tangisan yang menangisi situasi yang dialami oleh Prabowo Subianto dalam debat tersebut. Ini saya tidak mengerti. Apa maunya bocah-bocah ini harus menangisi situasi dan kondisi yang dialami oleh Prabowo Subianto dalam debat tersebut. Dan memang seharusnya debat itu adalah ladang pembantaian terhadap para calon presiden. Dalam artian pembantaian bukan secara fisik ya, tetapi pembantaian tentang ide, gagasan, dan rekam jejak. Jadi kenapa harus ada atraksi tangis menangis? Kenapa harus ada situasi yang seolah-olah batin mereka menderita melihat Prabowo mengalami dan babak belur pada saat debat tersebut? Pertanyaan saya paling besar, mengapa bocah-bocah ini tidak menangisi aktivis-aktivis yang hilang sampai sekarang dan tidak kembali? Mengapa bocah-bocah ini tidak menangisi aksi Kamisan di depan istana terus yang berharap Presiden Jokowi menuntaskan pelanggaran HAM berat yang terjadi terhadap penghilangan keluarga mereka? Di mana nurani batin bocah-bocah ini? Saya harus menyebut bocah-bocah. Ya, di mana nurani kalian yang menangisi situasi berat yang dihadapi Prabowo Subianto pada saat debat, dan bahkan seharusnya itu masih lebih berat andaikan debat capresnya formatnya dibuat lebih dalam, saling tanya, saling gali. Mengapa kalian tidak menangisi anak-anak aktivis, anak-anak muda, perempuan, laki-laki yang hilang sampai sekarang tidak jelas di mana? Mengapa kalian tidak menangisi aktivis-aktivis yang tewas, gugur, mati untuk membuka ruang demokrasi? Mengapa kalian tidak menangisi nasib mereka? Mengapa justru menangisi Prabowo yang hidupnya berlimpah, mewah, dan memiliki segala hal dan bisa mendapat apa yang dia inginkan? Hanya Prabowo tidak pernah bisa mendapat jabatan presiden yang begitu dia inginkan. Tapi kalau soal hal lain, Prabowo bisa mendapatkan itu. Prabowo hanya tidak mampu mendapatkan satu, yaitu tidak mampu mendapatkan kursi presiden. Jadi untuk apa kalian menangisi itu? Harusnya kalian menangisi melihat aksi Kamisan di depan istana yang terus-menerus berharap keadilan terhadap hilangnya keluarga mereka. Hei bocah-bocah, kalian memang mungkin belum lahir ya pada saat peristiwa 1998 itu terjadi. Tapi kalian jangan norak, jangan bikin malu. Harusnya kalian menangis, bacalah sejarah bangsa kita. Menangislah untuk para pahlawan kita. Menangislah untuk para pendiri bangsa kita. Menangislah untuk aktivis-aktivis yang hilang untuk mendobrak keangkuhan Orde Baru. Menangislah untuk mereka yang belum kembali saat ini dan hilang entah di mana. Dan menangislah untuk Indonesia yang masih belum maju. Menangislah untuk demokrasi kita kali ini yang terlihat curang, tidak adil, di mana presidennya pun tampak berlaku curang dan tidak adil dalam demokrasi ini. Itulah harusnya yang kalian tangisi. Bukan menangisi Prabowo yang memiliki segala hal, yang mampu meraih segalanya, yang mampu memiliki segala apa yang dia inginkan. Hanya satu yang tidak dia bisa miliki, yaitu kursi presiden. Dan itu tak akan pernah dimiliki. Sadarlah kalian wahai anak-anak muda, jangan tangisi yang tidak penting. Malu terhadap dirimu yang masih muda. Anak muda tidak boleh menjadi cengeng, menangis melihat situasi yang tidak penting. Tapi menangislah kenapa Indonesia saat ini belum maju. Menangislah kenapa saat ini Indonesia belum merdeka seutuhnya. Menangislah untuk melihat kondisi bangsa kita yang harus kita buat lebih maju lagi.